di acara talk show kami bersama saya, Shalom, dengan 3 teman saya lainnya. Halo semuanya, nama saya Tadeusz Alblian Rastakusuma, absen 23 dari kelas 8G. Halo semua, nama saya Violet Lawrence Luceta, nomor absen 27, kelas 8G. Halo semuanya, nama saya Angelika Yonika Maharani, saya absen 1 dari kelas 8G. Inovasi sendiri ialah proses mengembangkan ide yang kemudian diadaptasi untuk menciptakan nilai baru suatu produk atau jasa. Menghasilkan pendapatan dengan memulai bisnis yang memiliki keunggulan tertentu dan berbeda dari yang diciptakan pesaing. Inovasi digunakan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih aman, damai, dan makmur atau yang dikenal dengan sejahtera. Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal bagi semua warga negara, yang berarti keadaan manusia di mana orang-orang sehat, damai, dan bahagia. Inovasi harus dilihat sebagai langkah awal melalui berbagai aspek yang mempengaruhi isu-isu serta kelompok masyarakat yang mungkin terpengaruh oleh perubahan. Salah satu contoh inovasi di Indonesia seperti drone buatan Gian. Selama ini, drone telah digunakan untuk mengambil gambar dari ketinggian dalam bentuk foto atau video. Drone sekarang juga digunakan sebagai fasilitas pertanian modern. Albertus Giandesaya Sadriano, pemuda Indonesia dan kawan-kawannya mengembangkan teknologi drone untuk pertanian masyarakat, menciptakan sistem untuk membantu agribisnis. Drone-nya dapat membantu mengelola lahan pertanian hanya dengan mengakses aplikasi di ponsel. Drone-nya dapat menyemprot atau menyuburkan lahan tani yang tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih aman karena petani tidak bersentuhan langsung dengan pestisida yang tentunya dapat merugikan mereka. Akan tetapi, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan petani dapat mempersulit penerapan teknologi digital sehingga mempengaruhi produktivitas sektor pertanian. Petani yang lebih tua cenderung kurang beradaptasi dengan teknologi, sehingga praktik pertanian mereka masih tradisional. Peran penyuluh pertanian sektor swasta juga harus diperkuat, mengingat bahwa penyuluh seringkali tidak dapat menjangkau petani. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Para penyuluh pertanian bertugas menasihati petani untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dalam menjalankan usaha tani, guna meningkatkan kesejahteraannya. Dengan pemanfaatan media sosial, komunitas dan penyuluh pertanian dapat menggunakannya sebagai wadah berbagi informasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Komunitas untuk semua orang yang ingin mempublikasikan tentang berbagai topik, termasuk topik yang berkaitan dengan pertanian. Melalui podcast atau media sosial, pengetahuan para penyuluh tidak hanya menjangkau petani, tetapi semua kelompok yang lainnya seperti mahasiswa dan ibu rumah tangga. Selain drone buatan Jian, ada juga rumah belajar yang dibuat oleh Kemendikbud. Rumah belajar merupakan hasil pengembangan portal sebelumnya yang diluncurkan pada 15 Juli 2011. Berisi konten bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik pendidikan anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau kejuruan, sebagai sumber media pembelajaran. Rumah belajar sangat mudah diakses. Pada menu fitur utama terdapat 8 kelompok konten, yaitu sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan kelas maya. Ada pula materi pembelajaran yang berhimpun dalam fitur pendukung. Tetapi bukankah untuk mengakses rumah belajar, guru dan siswa harus memiliki
koneksi internet dan perangkat seluler. Padahal pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Namun di beberapa daerah di Indonesia masih saja ada yang tidak memiliki handphone karena tidak mampu membeli atau berada di luar jangkauan jaringan seluler sehingga menyebabkan kesulitan mengakses. Perlunya subsidi kuota dan gawai untuk meringankan beban masyarakat agar dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara online di masa pandemi. Memberi kesempatan untuk mengakses informasi dan komunikasi dengan menyediakan jaringan yang baik di seluruh Indonesia. Juga perlu menyediakan program pendidikan yang disiarkan secara berkala di televisi. Tambahkan juga konten pembelajaran yang tepat sasaran, menarik, dan beragam agar siswa tetap tertarik untuk belajar lebih lanjut. Oh ya, selama pandemi, kebutuhan alat pendeteksi COVID-19 terus berkembang untuk memenuhi tujuan deteksi untuk pemulihan juga bepergian. Karena itu, diperlukan berbagai metode pendeteksian disesuaikan dengan tingkat kinerja hasil. Ada nggak sih alat pendeteksi COVID-19 buatan Indonesia? Adalah seperti Genus C19. Genus 19 adalah alat pendeteksi COVID-19 yang dikembangkan oleh para ahli di Universitas Gadjah Mada pada 24 Desember 2020 dan telah resmi mendapat persetujuan pemasaran dari Kementerian Kesehatan. Genus C19 merupakan salah satu upaya percepatan penanganan kasus COVID-19. Genus C19 dapat mempercepat mengenali keberadaan virus melalui pernafasan. Data koneksi COV diperoleh dari nilai terukur sensor gas dan sensor suhu. Proses analisis pada perangkat dilakukan dengan software data loader dan sistem kecerdasan buatan. Karena kemudahan penggunaan dan kecepatan dalam memperoleh hasil deteksi, Genus C19 digunakan di berbagai stasiun kereta api di Indonesia sebagai alternatif detektor untuk rapid test antigen. Bukankah masih ada beberapa kecamatan di berbagai provinsi yang belum memiliki fasilitas kesehatan pertama yang dijangkau masyarakat? Daerah-daerah tersebut menjadi masalah kesehatan utama. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan lahan yang cukup. Selain itu, juga karena kurangnya dokter dan apoteker di puskesmas. Apa yang harus dilakukan? Perlunya tindakan untuk meningkatkan jumlah puskesmas di Indonesia. Sebagai murid Tuhan, kita harus siap membantu sesama kita untuk melindungi diri dari COVID-19 sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga kita dapat mengurangi beban orang lain. Kita bisa berdonasi semaksimal mungkin untuk membangun puskesmas di daerah tertentu, atau membantu dan saling menjaga. Memberikan bantuan bila ada orang yang positif COVID, membantu pemberian makanan dan obat-obatan, dan berdoa untuk kesembuhannya. Penanganan COVID-19 akan dipercepat, dan ketika masa pandemi COVID-19 berakhir, warga sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa, seperti bisa bekerja dan belajar secara offline tanpa takut terpapar COVID-19. Ada juga motor listrik. Institut Teknologi 10 November atau ITS bekerja sama dengan Gares Indo menciptakan teknologi sepeda motor nasional yang akhirnya sampai pada skuter listrik Gestis. Sepeda motor listrik adalah kendaraan sepeda motor tanpa bahan bakar minyak yang digerakkan oleh dinamo dan akumulator. Kendaraan ini dinilai ramah lingkungan karena menggunakan energi listrik sebagai pengganti BBM. Mesin BBM mengeluarkan emisi gas buang dari proses pembakaran untuk menggerakkan piston. Namun tak
adanya rasa kesadaran diri terhadap wilayah yang mereka tinggali menyebabkan munculnya sikap tak peduli terhadap lingkungan. Untuk menggantikan energi yang akan habis dan kurang baik bagi lingkungan, harus segera dikembangkan. Salah satunya dengan energi terbarukan seperti memakai sepeda motor listrik. Bahan bakar minyak termasuk sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Pemanfaatan energi yang berlebihan dapat merusak lingkungan. Pemanasan global serta polusi udara saat ini disebabkan karena penggunaan kendaraan, mesin, dan listrik yang tidak terkontrol. Kesadaran masyarakat Indonesia masih rendah terhadap kebersihan berpengaruh besar terhadap kesehatan diri sendiri serta orang lain. Perlunya sebuah pelatihan untuk mendorong perilaku pro lingkungan dan konservasi alam bagi generasi pelopor untuk lingkungan yang lebih baik di masa mendatang. Mengembangkan kurikulum pertumbuhan hijau guna membekali ASN Indonesia di seluruh tingkatan dengan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan untuk menyertakan pertumbuhan hijau dalam kegiatan pengambilan keputusan. Perlu juga mengelola faktor lingkungan sehingga tidak mencemari dan merusak lingkungan baik pada saat diproduksi ataupun pada saat produk atau jasa tersebut digunakan pelanggan, bahkan sampai ketika dibuang. Inovasi diperlukan untuk mengurangi permasalahan yang ada. Inovasi ini tidak hanya dapat menghemat sumber daya alam, tetapi juga membuat perusahaan menjadi unggul. Meski banyak diproduksi, masih sedikit produk inovasi Indonesia yang dipasarkan. Dengan berbagai inovasi yang beragam, Indonesia bisa maju berkembang sehingga tidak ketinggalan dari negara ASEAN lainnya. Masih banyak sektor lain seperti infrastruktur dan kesehatan yang akan lebih berguna bila dialihkan pada sektor yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pemberian subsidi BBM merupakan kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin. Adanya pengalihan subsidi ini berpotensi mencegah penyalahgunaan oknum yang memanfaatkan disparitas harga BBM dalam dan luar negeri. Triliunan rupiah subsidi BBM kurang tepat sasaran. Dengan mengalihkan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur dasar, maka akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi sebelumnya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ialah orang yang dapat mengubah pemikiran masyarakat tentang suatu bangsa dan menjadi fokus perhatian generasi sebelumnya untuk membangun suatu bangsa dengan ide yang berwawasan luas dan berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda diharapkan mampu bertanggung jawab dalam membangun persatuan dan kesatuan NKRI serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk mewujudkan perdamaian, kemakmuran, dan kerukunan antar bangsa. Bangkitkan semangat yang membara di dada, bersatu membangun negeri tercinta. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe.